Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi haqqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujiba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan Allah masih memberikan waktu kepada kita sehingga masih berdiam diri di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap detik iktikaf kita di subuh yang pagi berbahagia ini dijadikan sebagai catatan amal saleh di dalam kitab kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita pedoman hidup sehingga kita tahu bagaimana meletakkan dahi kita di atas tanah, sehingga kita tahu bagaimana kita melaksanakan salat 5 waktu, sehingga kita tahu bagaimana berbakti kepada orang tua, dan sehingga orang tua kita bisa mendidik kita sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini merupakan di antara rahmat diutusnya baginda Rasulullah SAW untuk memberikan kepada kita pedoman hidup agar manusia tidak sesat dalam menjalani kehidupannya. Yang saya hormati untuk Imam Syekh, untuk Imam Gampung, untuk Imam Rawatib, para pengurus BKM dan aparatur desa. Semoga Allah menjadikan kegiatan ini sebagai amal saleh kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan ini. Pada subuh Senin ini merupakan pertemuan yang ke-49. Masih membahas beberapa pertanyaan tentang wa'dul haq, tentang kejadian pada yaumil hisab, apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah. Namun sebelumnya, baik pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan sebuah ayat di mana Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan sempurnakanlah janjimu, innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, sungguh akan ditanyakan. Ini merupakan sebuah pemberitahuan kepada kita, dan ini kenapa kita membacakan ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita kelak di yaumil mahsyar, pada saat kita akan dihisab. Semua janji yang pernah diucapkan oleh manusia kepada sesama manusia itu akan dipertanyakan oleh Allah. Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya al-ahdu huwa ma ta'aqada bihil insan aqdan ikhtiyariyan yaltazimu biha biinfalihi. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwasanya janji itu adalah dia itu bebas sebenarnya antara seseorang apabila ingin mengikat perjanjian tersebut dengan orang yang lain. Akan tetapi di saat dia sudah mengikat janjinya dengan orang yang lain, maka dia harus melaksanakan janji tersebut. Namun demikian, jamaah yang dirahmati Allah, janji ini merupakan janji di antara manusia sesama manusia. Ada janji yang lebih utama, yaitu janji antara manusia dengan Allah. Inilah janji di mana manusia di saat dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia harus dan wajib untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan di dalam Islam. Ini adalah janji yang paling utama.
Di saat kita berjanji kepada Allah bahwasanya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pada saat itu kita itu harus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ini adalah janji yang paling utama dan janji yang paling prioritas. Para mufassirin, para ulama semua bersepakat bahwasanya janji yang paling utama itu adalah janji yang seperti yang kita sebutkan tadi, janji dengan Allah. Ada sebagian orang yang menafsirkan bahwasanya di saat dia tidak mau melaksanakan salat berjamaah, di saat dia tidak mau menunaikan zakat, di saat dia tidak mau melaksanakan haji Baitullah, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan, mereka itu beralasan seperti dengan alasan sebuah ayat yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mereka membuat dan mereka menjadikan ini ayat ini sebagai alasan mereka untuk apabila mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka mengatakan bahwasanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini adalah pemahaman yang salah, ini adalah pemahaman yang keliru. Dikarenakan apa? Dikarenakan di saat kita sudah memasuki ke dalam agama Islam, maka itu harus dipaksa. Berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang mengatakan apabila seseorang itu tidak melaksanakan salat 5 waktu di masjid, itu Rasul suruh untuk membakar rumahnya. Namun hari ini hal-hal seperti itu kita beralasan bahwasanya tidak ada paksaan di dalam agama, bukan bagi orang yang sudah masuk di dalam Islam. Tidak ada paksaan bagi agama itu, la ikraha fid din itu ada pada orang-orang yang memang mereka itu tidak masuk dalam Islam. Orang-orang kafir itu tidak dipaksa. Jadi bukanlah pun kita selaku orang Islam memaksa orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada paksaan. Kenapa? Karena di dalam beberapa ayat Al-Quran itu Allah sampaikan dalam surah Asy-Syura bahwasanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Itu mengungkapkan bahwasanya bisa jadi kamu Muhammad itu kamu akan bunuh diri, apes bahasa kerennya sekarang. Kenapa? Dikarenakan orang-orang itu tidak mau beriman terhadap ajakanmu, seruanmu. Bayangkan bagaimana Al-Quran menggambarkan suasana Nabi Muhammad di saat mengajak orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu tidak mau beriman kepada Allah. Seakan-akan itu Nabi Muhammad itu sudah sangat putus asa, sangat kecewa. Tapi apa yang terjadi? Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, inna sya nunazzil alaihim minas sama'i ayat. Kalau kami menginginkan, kalau kami berkehendak, nunazzil alaihim minas sama'i ayat, kami bisa menurunkan dari langit itu mukjizat kepada mereka. Fadhallat a'naquhum, dan pada saat mukjizat itu Allah turunkan kepada orang-orang kafir Quraisy, fadhallat a'naquhum, maka leher mereka itu akan tertunduk, akan patuh, akan taat. Kenapa? Karena mukjizat itu diturunkan langsung dari Allah, sehingga mereka melihat langsung dan sehingga mereka mempercayai langsung dan mereka tunduk. Di sini diibaratkan dengan kata-kata a'naquhum. Kenapa Allah mengibaratkan salah satu anggota tubuh kita sebagai bentuk ketaatan? Karena ketaatan itu bukan diukur dari bentuk ukuran anggota tubuh. Kalaulah keimanan itu diminta dengan pembuktiannya dengan gerakan tubuh, ya, maka sungguh berat keimanan tersebut. Ya. Kenapa? Misalnya untuk taat itu harus potong tangan dulu, untuk taat itu harus potong leher dulu, untuk taat itu harus potong kaki. Maka itu sungguh berat keimanan seperti itu. Akan tetapi yang Allah inginkan dari ketaatan, dari keimanan itu adalah apabila seseorang itu menerimanya dengan
hati nurani. Itulah yang dinamakan dengan penerimaan keimanan. Sehingga apa? Sehingga walaupun hujan, di saat kita mendengarkan suara azan, maka itu tidak akan menggoyahkan keinginan kita untuk keluar dari rumah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Walaupun kita sedang paceklik, tidak mempunyai apapun, tapi di saat ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita akan membantunya. Inilah yang dinamakan dengan panggilan keimanan. Kalaulah al-imanu disyaratkan bil jawarih dengan bentuk anggota tubuh, maka itu sungguh berat. Sehingga apa? Sehingga berapa banyak di antara orang yang mendengarkan suara azan di subuh yang berbahagia ini, itu terasa sangat berat apabila dijalani dengan jalan kaki, apabila dijalani dengan anggota tubuh. Kalau seandainya keimanan itu harus ditempuh dengan pembuktiannya dengan anggota tubuh, misalnya siapapun yang beriman itu harus dibuktikan dengan naik sepeda 20 kilo. Berat. Karena itu pembuktiannya dengan anggota tubuh. Akan tetapi keimanan tersebut dibuktikan dengan hati nurani. Di mana apabila seseorang bisa mendengarkan ayat ini, dia bisa meneteskan air matanya. Kenapa? Karena dia tahu ayat ini menceritakan tentang apa dan bagaimana. Inilah fungsi kenapa kita membaca beberapa ayat yang menceritakan tentang wa'dul haq, tentang janji-janji pasti yang itu pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Dan sungguh demi Allah saya katakan kepada jamaah semuanya, di saat kita mendengarkan nanti dan melihat nanti kondisi-kondisi ini, inilah yang dulu kita pernah pelajari dan Allah sudah menyampaikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak kaget lagi dengan situasi dan keadaan yang akan terjadi pada yaumil mahsyar. Inilah fungsinya dan inilah hikmahnya kita hidup dalam keadaan Islam. Tidak dengan seperti orang-orang yang hidup di Eropa, mereka sama sekali tidak mengetahui hidayah ini. Mereka tidak tahu apa fungsi hidup ini. Mereka tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini merupakan panggilan keimanan, dan keimanan ini akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari akhirat. Semua kita ini sudah berjanji bahwasanya kita akan taat dan patuh kepada Allah, dan kita mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita sebelum Allah meniupkan ruh itu ke dalam, sebelum Allah itu melahirkan kita. Nah, ada beberapa janji lagi yang memang itu para mufassirin menerjemahkan bahwasanya innal ahda kana mas'ula, yaitu janji-janji manusia yang diikat sesama manusia. Berapa banyak hari ini di saat kita mendengarkan, apalagi musiman pilkada, kepala daerah mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, guci, bahkan na'udzubillah sekarang imam pun sudah mulai dipilih secara demokrasi. Ini merupakan salah satu kebablasan demokrasi. Tidak layak seorang imam itu dipilih seperti itu, dan ini menjadi konflik. Terlebih lagi pemilihan seperti itu juga sudah berlaku di kampus-kampus, sehingga apa? Nuansa politik di dalam kampus itu sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya terlihat di di luar, di tatanan pemerintahan. Nah, berapa banyak di antara pemimpin di saat mereka ingin dipilih, mereka berjanji kepada masyarakatnya, dan janji-janji tersebut semuanya itu akan dituntut, akan ditagih oleh Allah. Maka jangan suka berjanji. Janjinya adalah janji-janji palsu, sering dikatakan membuat PHP kepada masyarakat. Harapan palsu yang selalu diberikan kepada masyarakat. Ini semua janji-janji yang disebutkan, yang diberikan kepada masyarakat ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti kelak di hari akhirat. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kita selaku manusia yang hidup di dunia ini, maka apapun yang kita lakukan, penuhilah. Apapun yang kita buat perjanjiannya dengan manusia, maka penuhilah. Karena apa? Karena setiap janji-janji tersebut, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat lagi di dalam surat An-Nahl ayat 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Allah berfirman, ini tentang bagaimana seseorang menjadikan selain Allah sebagai yang memberikan rezekinya. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba, dan mereka itu menjadikan lima la ya'lamun. Al-ilmu huwa al-dhabit. Ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan yang pasti, dan mereka menjadikan sesuatu yang mereka tidak ketahui, ya, apa, yaitu di luar daripada Islam sebagai pedoman hidupnya. Nasiban mimma razaqnahum, yang memberikan rezeki kepada mereka itu adalah selain daripada Allah. La tus'alunna amma kuntum taftarun. Karena apa? Karena nanti pada hari akhirat mereka tersebut akan ditanyakan oleh Allah, amma kuntum taftarun. Taftarun itu adalah tukadzibun, apa yang mereka dustakan. Berapa banyak hari ini di saat manusia mencari rezeki, mereka tidak menjadikan Allah sebagai pemberi rezekinya. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sudah sering membahasnya. Berapa banyak di antara petani di saat mereka membajak sawah, ya, mereka itu sangat bergantung kepada pupuk, sangat tergantung kepada pupuk. Menyahanan pupuknya, nyahai bedah pada dia. Ya, seperti itu. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru tentang bahwasanya siapa sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah itu sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita semuanya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezekimu itu ada di langit. Wa ma tu'adun, sebagaimana telah dijanjikan. Nah, hari ini kita selalu menggunakan matematikanya ekonomi, tidak menggunakan matematikanya penduduk langit. Dan kita tidak pernah memperbaiki hubungan kita dengan penduduk langit. Sehingga apa? Sehingga rezeki kita itu memang tidak pernah cukup. Tapi kalau seandainya hubungan kita dengan penduduk langit itu baik, maka kita tidak akan pernah merasakan rezeki kita itu merasa kekurangan. Berapa banyak hari ini orang yang apabila ada pimpinannya jelas-jelas salah melakukan kebijakannya, dan dia tidak berani protes, dan dia tidak berani mengingatkan. Kenapa? Karena hilang jabatannya, karena hilang pendapatannya. Ini menjadi permasalahan kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Karena kita meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah pemimpin kita. Nauzubillah, di saat seseorang mempunyai prinsip seperti itu, maka mereka itu akan ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu begitu takut menyampaikan kebaikan dan melarang kemungkaran? Padahal ini adalah kunci. Di saat seseorang itu mengajak kepada kebaikan seperti hari ini, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran, itu adalah kunci sebagai umat terbaik, jemaah yang dirahmati Allah. Kita tidak akan pernah menjadi khairul ummah ukhrijat linnas. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada dua indikator, ada dua variabel. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tidak mungkin hanya dengan mengajak seperti ini dan kita akan menyampaikan kesalahan-kesalahan secara santun dan baik kepada pimpinan. Apabila memerintahkan kepada kita hal-hal yang memang itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka sampaikanlah. Jangan pernah takut bahwasanya rezeki kita itu akan hilang. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Dan Allah sudah berjanji kepada kita dan menyampaikan kepada kita bahwasanya rezeki yang diberikan kepada kita itu adalah sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau seandainya Allah melimpahkan rezeki kepada hambanya, dicurahkan rezeki kepada hambanya sekaligus, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang kelewat batas. Dan itu disampaikan oleh Allah, "Lau basatallahu rizqahu li'ibadihi labaghaw." Kalau seandainya Allah menghamparkan rezekinya kepada hambanya, labaghaw. Dan kita sudah menjelaskan, setiap perkataan rezeki yang apabila diberikan kepada hambanya
Apabila hambanya itu tidak amanah, maka Al-Quran akan mengibaratkan dengan kata-kata bagha. Itulah hebatnya Al-Quran. Kalau kita mentadabburnya, kalau kita melihat dan merenunginya. Berbeda dengan kata-kata orang yang diberikan amanah oleh Allah, akan tetapi amanah kepemimpinan oleh Allah, akan tetapi mereka itu tidak taat dan patuh kepada Allah, ya. Itu akan disebut dengan kata-kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dikarenakan Fir'aun itu kelewat batas. Ini yang membedakan amanah rezeki yang diberikan kepada kita itu adalah karena memang tok Allah yang beri, bukan karena pimpinan, bukan karena apapun. Dulu di zaman jahiliyah mereka itu sering menjadikan patung-patung berhala itu sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya memediasi untuk mendapatkan rezeki. Jadi kalau mereka misalnya mau mendapatkan rezeki yang lebih banyak tahun ini, maka mereka akan menggantungkan satu ekor kambing dan digantungkan di berhala tersebut. Hari ini kambing-kambing tersebut tidak lagi seperti itu bentuknya. Berhala-berhala tersebut tidak lagi seperti patung tersebut. Akan tetapi di saat seseorang memberikan hadiah kepada pimpinan dengan harapan pimpinan akan memberikan jabatan dan pekerjaan, itu bagaimana hukumnya? Inilah yang memang harus kita luruskan bersama. Kenapa? Karena itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Kalau seandainya saya melakukan seperti ini dengan pimpinan saya, kalau seandainya saya melakukan ini seperti ini dengan orang yang kaya, bagaimana nanti saya akan menjawabnya di hari akhirat? Apakah saya sanggup di saat Allah menanyakan hal-hal seperti ini? Saya kira ini merupakan pertemuan terakhir kita tentang hisab. InsyaAllah pada Senin yang akan datang kita akan menceritakan tentang sirah. Ini yang paling dahsyat. Di saat kita akan membahas tentang titi, di mana titi tersebut sering kita mendengarkan di dalam hikayat Aceh dulu. Tipisnya setipis rambut dan sangat panjang dan hitam. Api neraka itu bukan hanya merah menggelora. Ya. Ini yang perlu dipahami oleh jemaah. Neraka itu bukan hanya merah menggelora, akan tetapi ada juga neraka itu seperti gelap gulita, saking panasnya. Bagaimana suasana? Nauzubillah, semoga kita tidak dipertemukan dengan suasana seperti itu. Dan insya Allah akan kita bahas pada Senin yang akan datang mengenai surat, beberapa ayat dan hadis tentang surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.